optimasi otak. Jadi saya ngebantu orang-orang untuk bisa belajar dengan mudah, dengan cepat, dengan fun, dengan menyenangkan. Jadi karena saya tuh senang di optimasi otak ini, saya senang dengan yang namanya sense of progress. Maksudnya jadi yang asalnya nggak bisa jadi bisa, gitu ya. Yang asalnya nggak tahu jadi tahu, gitu. Itu ada namanya sense of progress, itu kemajuan untuk seseorang merasakan kepuasan tersendiri. Dan saya senang sekali berada di proses itu, gitu. Dan alhamdulillah sekarang saya lebih fokus di bidang Islam, ngapalin Al-Quran, ngapalin Asmaul Husna, gitu ya, dengan teknik optimasi otak ini yang nantinya bapak-bapak, ibu-ibu di sini pengen hafal Yasin, nggak perlu 6 jam, nggak perlu berbulan-bulan, gitu ya, nggak perlu berminggu-minggu, 1 hari bisa hafal surat Yasin. Nanti kita bakal uji coba di sini, kita bakal tes bagaimana kita mengoptimalkan otak kita, anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala itu ketika dioptimalkan bisa menjadi sangat luar biasa. Jadi ngapalin itu bisa cepat banget. Apalagi ilmu al-waqiah, gitu ya, al-Rahman, itu 1 hari bisa hafal. Dan itu sudah terbukti. Alhamdulillah kemarin program yang seperti di flyer yang dibikin, yang disebar, Quranic Revolution ini adalah program gerakan mencetak 1001 hafiz Al-Quran dengan metode revolusioner, dengan metode optimasi otak. Jadi yang paling awal itu bisa mudah, bisa cepat, bisa menyenangkan, gitu ya. Dan saya udah ada beberapa murid dari yang kelas 3 SD sampai yang ibu-ibu, gitu ya, yang senior, gitu ya. Ada, mereka hafalannya sudah ada. Mungkin nanti untuk selanjutnya bakal saya tunjukkan juga beberapa murid saya nanti di next pertemuan. Mungkin ada yang hafalnya nanti udah hafalnya tuh mungkin plus ini ya. Bisa acak ayat Kak Ustaz Adi Hidayat, An-Naba ayat ke 27, 28 misalnya, wa kazzabu bi ayatina kizzaban. Terus An-Nazi'atnya ayat 24, faqala ana rabbukumul a'la. Nanti ibu-ibu bisa seperti itu. Jadi Al-Quran itu sudah bukan tantangan lagi untuk dihafal, bisa mudah, bisa cepat, bisa menyenangkan. Nah, pertanyaannya buat bapak-bapak, ibu-ibu di sini, butuh nggak optimalisasi otak ini? Betul ya? Kalau betul, insya Allah di sini saya bisa bantu. Mungkin waktunya sampai jam setengah 9. Oh, sampai setengah 9. Oke. sampai setengah 9. 1 jam ke depan mungkin kita akan membedah tentang bagaimana otak kita tersebut bisa bekerja dengan sangat cepat, dan dengan teknik optimasi otak ini bisa ngapalin cepat banget, gitu ya. Kita mulai sesi pertama. Siap? Pak, siap? Siap. Ikutin tangan saya seperti ini. Oke, 1, 2, 3. Coba dilihat jempol kanan atau jempol kiri yang paling yang di atas. Kanan. Pak, kiri apa kanan Pak? Yang di atas saya kiri Pak. Kanan. Kiri. Ada yang kanan, ada yang kiri ya. Buka sekarang dibalik. Bukan ini tidak ada. Bukan ini aja. Bukan ini ya. Ada yang kanan, ada yang kiri. Oke. Pesannya adalah, kan ketika yang kanan dia sini, pas dibalik itu ada kagok ya, ada kagok. Nah, karena ini menunjukkan otak kita itu ada bagian otak kiri sama otak kanan. Otak kiri menjalankan tubuh bagian kanan, otak kanan menjalankan tubuh bagian kiri. Makanya suka ada yang senam otak tuh kayak gini ya, kayak gini, gitu ya, kayak gini. Nah itu namanya senam otak. Ini tuh kayak bercanda, gini ambil.
Jika ngeuleuh gitu ya, tapi ini sangat berguna karena tubuh aja biar semangat, biar sehat, itu kan harus ada semangatnya ya Bu. Nah, yang tadi ini, yang tadi saya bilang ini adalah ketika yang kanannya itu di atas, berarti dia dominannya otak kiri. Ketika yang kirinya di atas, dominannya otak kanan. Cuman ini nggak jadi patokan karena otak kita bisa dilatih. Otak kita bisa dilatih untuk jadi seimbang, ya. Otak kita bisa dilatih untuk jadi seimbang. Itu pesannya. Sekarang ini sebelum kita ke Al-Quran, saya mau ngejelasin dulu gimana cara kerja otak kita. Baru nanti kita aplikasikan ke Al-Quran, ke Asmaul Husna. Jadi nanti insya Allah ibu-ibu, bapak-bapak pulang di sini bawa oleh-oleh Asmaul Husna ataupun 1-2 ayat yang bisa tersimpan. Dan tersimpannya itu permanen, kan biasanya mah barcode-nya, barcode-nya susah ingat, mudah lupa. Kalau sama kita di sini nanti bakal mudah ingat, susah lupa, gitu ya. Simulasi kedua, ada garis tangannya, ada garis tangan. Disambungin kayak lagi berdoa, ya disambungin. Langsung kita lihat jari tengahnya, bagian kiri apa kanan yang lebih tinggi? Kanan. Ada yang sama? Kanan. Ada yang kiri? Sama. Ada yang kiri? Gak ada yang kiri ya? Gak ada yang kiri? Oke. Sekarang dibuka lagi. Buka. Langsung kita satukan lagi garisnya. Kita bikin yang kiri lebih tinggi. Udah, yang kiri lebih tinggi. Oke. Kita buka lagi. Kita bikin yang kanan lebih tinggi. Satu lagi garisnya. Oh, udah, kanan lebih tinggi. Oke. Kita buka lagi. Oke. Kita buka sekarang. Seimbangin, kiri kanan seimbang. Satu dulu. Udah seimbang. Udah ya. Udah seimbang. Oke. Gini. Simulasi yang kedua, pesannya adalah yang seperti kita tahu, gerak tubuh kita ini semuanya diperintahkan oleh otak kita. Nah, selain otak, unsur kita itu kita punya hati. Jadi hati, pikiran, gerakan, dan lisan itu kan harus sinkron. Ini nanti bisa berguna gimana optimalisasi otak ini sangat berpengaruh dengan terkabulnya doa kita, gitu ya. Optimalisasi otak ini berpengaruh dengan doa kita. Jadi gerak tubuh kita ini diperintahkan oleh otak kita yang sinkron dengan hati, gitu ya. Nah, ketika yang awal itu kan gerakannya spontan ya. Ada yang kiri, ada yang kanan, ada yang kanan. Nah, ketika kita fokuskan kiri semua. Oh iya kiri. Itu karena otak kita memerintahkan kita untuk kiri lebih tinggi, kanan lebih tinggi, seimbang. Nah, itu namanya adalah kita untuk melatih fokus dan konsentrasi. Karena jadi kita tuh memperhatikan gerakan-gerakan yang spontan itu jadi berkurang. Biasanya disebut, kalau saya itu menyebutnya itu adalah move in. Kalau yang biasa meditasi, biasa yoga, itu namanya adalah move in. Jadi kita memperhatikan alur nafas kita, gitu kan. Malah kalau udah sampai deep banget itu, detak jantung aja bakal terasa. Nah, jadi kalau untuk mau merilis sesuatu itu ya, yang lagi stres, trauma gitu ya, yang lagi kesal, bukan move on sebetulnya, tapi move in. Makanya kan yoga itu kan nambah ketenangan, meditasi gitu. Nah, di zaman yang penuh distraksi seperti sekarang, scroll TikTok gitu ya, sosmed, untuk fokus tuh susah banget, susah aja banget. Apalagi dengan yang udah barco gitu ya, itu emang karena zaman sekarang itu penuh banyak distraksi. Jadi dari ini saya mau ngasih satu tips untuk meningkatkan fokus dan konsentrasi. Karena fokus konsentrasi ini butuh jam terbang, harus dilatih setiap hari. Kalau nggak dilatih, terus ke distraksi sama dengan segala macam kehidupan gitu ya, pikiran kehidupan dan
dinamikanya gitu. Tipsnya adalah setiap habis sholat lakukan teknik pernapasan tadi. Tarik nafas dari ibu, perlahan aja tarik nafasnya. Ditahan sebentar, langsung keluarin di mulutnya kayak gini. Ada jika ini sirena gitu ya. Tapi kalau tarik ini biasanya emang ini sirena. Gitu ya. Ini mah lagi memperagakan aja. Nah, tarik, tahan. Itu adalah memberikan kita yang pertama adalah kalau bisa sambil zikir kan kita zikir dulu ya. Astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Sambil zikir, sambil lakuin itu. Kadang kan itu emang untuk awal sih agak susah karena biasanya beres sholatnya udah langsung aja. Itu pengen cepet-cepet beres. Lakuin ini untuk meningkatkan fokus dan konsentrasi yang jangan perlu distraksi. Keluarin. Itu dapatnya yang pertama adalah otak kita mendapatkan nutrisi oksigen yang sehat. Batin kita itu dapat suntikan rohani yang sehat aja sambil zikir. Jadi dapatnya itu double. Ini adalah tips sederhana untuk meningkatkan konsentrasi dan daya ingat. Jadi emang daya ingat konsentrasi ini butuh jam terbang. Itu adalah salah satu. Kan kita 5 kali sehari ya. 5 kali sehari lakuin aja itu. Minimal sehari setiap habis sholat 5 menit aja. Jadi untuk mendapat ketenangan itu lebih cepat, ya kan? Karena kan pertolongan pertama Allah itu sebetulnya ketenangan ya. Nah, itulah jembatan untuk mendapat ketenangan dari Allah itu kayak gitu. Zikir dan atur nafas. Lanjut tuh. Gitu ya Bu. 2. Yang pertama tadi kita otak kiri, otak kanan. Yang kedua adalah tadi otak kita itu bisa memerintahkan gerak tubuh kita untuk bisa fokus. Gerakan-gerakan yang spontannya bakal berkurang. Sekarang simulasi yang ketiga. Kelihatan? Masih kelihatan? Ada? Kelihatan? Oke. Perhatikan. 1, 2, 3. Masih ada Pak? Bu? Oke, sekarang bayangkan kotak pensil yang saya tadi masih ada di tangan saya. Warnanya apa? Itu sama putih ya? Oke. Sekarang saya buka. Ada warna apa? Hitam, abu-abu, biru. Oke ya. Saya tutup lagi dulu. Klak. Sekarang bayangkan kotak pensil tadi saya bikin jadi besar. Wah, jadi segede gini. Dibuka lagi. Masih ada Bu ya? Barang-barangnya masih ada. Oke. Terus saya bikin kecil. Nah, saya bikin kecil saja. Dari saku ini. Oke, saya jelasin ya. Yang tadi itu adalah trik sederhana untuk mengaktifkan otak kanan kita. Ini nanti berguna untuk cucu, anak, pelajar, SD, pelajar, mahasiswa, pokoknya buat sanak saudara. Ini adalah trik sederhana untuk mengaktifkan otak kanan kita. Karena otak kanan kita ini berhubungan dengan
imajinasi, kreativitas, otak kiri kita logik, ya logika, hitung-hitungan. Nah, tadi ada tips trik sederhana untuk mengaktifkan otak kanan. Kadang itu visualisasi itu juga harus dilatih karena ketika dari kecil itu tidak dilatih untuk berimajinasi, bervisualisasi, itu nanti dia untuk membayangkan sesuatu aja takut. Karena padahal kan kreativitas, kecerdasan itu IQ adanya di otak kanan. Makanya otak kanan ini long term memory. Kita di sini bakal menjelaskan tentang otak kiri, otak kanan yang diseimbangkan. Ketika otak kiri kanan diseimbang, masuk informasi bakal cepat banget. Kita bakal simulasikan gimana caranya ngapalin Asmaul Husna ke beberapa ayat untuk oleh-oleh hafalan kita di sini. Oke, itu tadi ada 3 simulasi tentang otak kita. Sekarang saya akan mendemonstrasikan bagaimana otak kita itu bisa kerja seperti komputer. Jadi ngapal itu cepat, nyimpan tuh kesimpan lama. Oh, butuh file ini disimpan. Butuh file tentang ayat-ayat Al-Quran bisa di-recall. Saya akan simulasikan ini dengan demonstrasi sederhana yang nanti saya minta bantuan ke ibu-ibu, bapak-bapak semua. Ada penghabisan? Langsung hafal Bu. Kita akan mulai simulasi. Ini adalah saya harus mendemonstrasikan ini karena ini adalah metode dasar untuk kita nanti menghafal ayat-ayat Al-Quran dan juga Asmaul Husna ya. Kelihatan Pak? Oke. Maju. Silo. Apa ya? Boleh Bu, maju aja Bu. Maju. Dia maju. Taruh di tes dia. Kurang diajar. Jelas ya, jelas. Ini ada 25 nomor. Pokoknya saya harus mendemonstrasikan ini biar nanti paham ke metode yang akan kita pakai untuk menghafal. Ibu-ibu, bapak-bapak, bangga sebutin kata random untuk saya hafal secara cepat, secara spontan. Nanti saya bakal jelasin cara kerjanya. Contoh tirai misalnya. Tirai. Lanjut, kata benda apa aja Pak? Duri. Atau kata enggak benda juga apa sih? Duri. Lanjut lagi boleh? Resip. Angin. 4-nya buku. Lanjut lagi. Meja. Jangan terlalu dekat, gampang hafalinnya. Kenceleng. Tujuhnya lemari. Sayur. Jam. 9-nya apa tadi, sayur. Bunga. Munchen. Tas. Apa dulu? Sepatu. Gelas. Ingat ke dapurnya. Singapura. Apa? Singapura. Bebas acak aja Bu, acak. Mohara rese, jangan dekat-dekat. Kalung. Mekah. Banjir. Banjir.
Hujan. Boleh. Ku Daniel. Aku dari dia larang. Air belum air. Apa? Pesawat. Lampu. Laptop. Lampu. HP. Ya. Kita akan langsung aja. Ini adalah informasi random yang saya tuh mau nanya ke ibu-ibu bapak-bapak di sini. Kalau misalkan untuk menghafal informasi yang baru ini, informasi yang baru, yang random ini, hafalnya tapi nanti hafal bisa disebutnya dari 1 sampai 25 ke 1. Bisa dihafal acak, tujuhnya lemari 6 lain, sayur segala macam bisa diacak. Itu butuh waktu berapa lama kita hafal itu? Habis Lumayan lah. Duri angin apa? Sok ibu-ibu nu tiasa 1 menit diburuhan. Oke ya. Nah, saya akan mensimulasikan. Demonstrasi ini penting karena ini adalah teknik yang nanti bakal kita pakai. Kita waktu boleh sambil ngapalin aja bareng-bareng. Kita waktu sedikit, ya. Gak perlu waktu 1 jam, gak perlu waktu setengah jam, gak perlu waktu 5 menit. Sebentar aja. Oke ya. Apa tuh? Apa? Kelihatan Pak? Oh, boleh. Mundur. Kirang ka payun, kirang ka dieu. Awas ya, awas. Nah, ya. Nyalehannya bapak-bapaknya. Sedikit gini ya. Cukup. Haji Haris tadi tes. Singapura. Anu apal. 1 menit. Dua menit aja ya. Ada yang bisa? Nah, ibu-ibu aya nu tiasa. Ibu-ibu ada yang bisa silakan ke depan nanti dites. Tapi nggak semua. Kalau hafal 25 dikasih hadiah nanti. Tapi 2 menit nggak bisa. Nah kalau tidak ada silakan Bapak Ibu tanya nanti ya. Ke Ustadz Tia nomor berapa ataupun ini dibalik namanya apa nomor berapa itu tanpa melihat bisa disebutkan sama beliau metodenya seperti apa yang tadi Pak. Ya, ini saya demonstrasikan dulu. Saya sebutin dari 1 sampai 25, ngapalin tadi berapa? 2 menit ya. 2 menit, baru nanti saya jelasin gimana metode ini, cara kerjanya seperti apa, nanti kita aplikasikan ke ayat Al-Quran atau Asmaul Husna ya. Saya sebutin dulu dari 1 sampai 25. 1 tirai, 2 duri, 3 ali, 4 buku, 5 meja, 6 kain selai, 7 lemari, 8 jam, 9 sayur, 10 bunga,
11 tas, 12 sepatu, 13 garam, 14 Singapura, 15-nya kalung, 16 Mekah, 17 banjir, 18 itu pulpen, 19-nya Daniel, 20-nya itu kerudung, 21-nya itu ada air, 22-nya pesawat, 23 laptop, 24-nya lampu, 25 handphone. Pengen seperti ini Bu? Bisa. Kita bakal ekspres, kita lakukan metode ini biar hafal. Nanti untuk selanjutnya kita bakal bikin program ya, aman nanti di sini secara rutin kita akan melakukan ini. Saya sebutin mundur itu butuh fokus yang luar biasa. Nyebutin nomornya aja, mundur itu butuh effort yang luar biasa. Saya sebutin mundur sama katanya. 25 handphone, 24 lampu, 23 laptop, 22 pesawat, 21 air, 20 kerudung, 19 bulannya, 18 pulpen, 17 banjir, 16 Mekah, 15 kalung, 14 Singapura, 13 garam, 12 sepatu, 11 tas, 10 bunga, 9 sayur, 8 jam, 7 lemari, 6 stencil, 5 meja, 4 buku, 3 angin, 2 dulu, 1 tirai. Cepat ya Bu ya, nggak balik ya. Coba ditanya Acap, nomor berapa? 10-nya bunga, 6-nya itu kain selai, 17-nya itu ada banjir, 16-nya Mekah, 23 laptop, 24 lampu, 12-nya itu sepatu, 4-nya ada buku, 20-nya kerudung. Coba dibalik katanya Bu, katanya dibalik. Singapura di nomor 14, lemari di nomor 7, buku nomor 4, bunga nomor 10, sayur nomor 9, 13 itu ada garam. Dah cukup? Cukup? Oke ya. Ini 2 menit 25 kata random. Ini kata-katanya nggak bermakna ya, maksudnya nggak ada fungsinya. 2 menit, apalagi Asmaul Husna, ayat-ayat Al-Quran, kata-kata yang bermakna, gitu ya, yang bermakna bisa kita simpan yang cepat. Berarti makanya sama kita nanti bisa hafal Asmaul Husna beserta artinya dalam waktu 2 jam. Hafalnya nanti bisa Asmaul Husna ke-30 Al-Latif yang Maulud, Asmaul Husna yang ke berapa lagi? 23 Al-Rafi yang Maha Menunjukkan, Asmaul Husna yang ke-35 Asy-Syakur yang Maha Membalas Budi, Asmaul Husna yang berapa lagi? 47 Al-Wadud yang Maha Mencintai. Kan jadi nanti berdoa itu 76 apa kok? 76 itu ada Al-Batin. 16 itu ada Al-Wahhab, Maha Pemberi Karunia. 46 Al-Hakam, Maha Bijaksana. Al-Hakam, Maha Bijaksana. Jadi berdoa teh, ya Allah makin banyak rezeki, ya Allah ya Raza. Asmaul Husna ke-17 Maha Pemberi rezeki. Pengen apa proyek lancar gitu kan, ya Al-Fatah gitu, Maha Pembuka pintu rahmat. Pengen anak cerdas gitu. Ya Allah ya Rasyid, ya Allah yang Maha cerdas. Nah, tadi nyambung sama teknik visualisasi tadi. Jadi berdoa itu salah satu terkabulnya doa itu selain apa dosanya harus terus berkurang gitu ya, terus itu tentang bagaimana berdoa ini sama Allah itu belum dikabulkan oleh Allah, itu yang terbaik buat kita ya. Tapi faktor yang saya akan bahas adalah ketika berdoa itu hati, pikiran, sama lisan harus sinkron. Dan anak ya Allah, anak kami sing soleh, tapi nggak bayang dengan kalau balanya di pasar gitu. itu nggak sinkron. Nah makanya visualisasi, optimalisasi otak ini sangat penting dan bagaimana berpengaruh dengan terkabulnya doa. Kita bahas tentang baca ini ya guys. Oke. Tadi saya di sini bukan ngapalin, tapi menyimpan. Jadi nanti perjalanan kita bakal menyimpan ayat-ayat Al-Quran dan Asmaul Husna gitu ya. Jadi bakal tersimpan. Jadi saya tadi bukan ngapalin, tapi menyimpan. Boleh teman. Udah ya, gak akan dites lagi.
udah saya simpan di sini. Apa lupa? Kita akan menghafal Al-Quran dengan teknik neurologi. Jadi saya namakan itu dengan namanya adalah folder system. Aduh, nabe itu ya lompat. Tisu saya simpan di mana? Di Sini ya. kiri, di kiri. Oke. Spidol. Di kanan. Kanan. Belakang. Handphone berarti kiri ya. Oke. Tadi kotak pensil sebelah kanan. Oke. Jadi itu adalah folder system. Kayak komputer, ada foldernya, ada filenya. Kan di komputer nyimpan foto dokumentasi Isra Miraj. Oh, di folder Isra Miraj di sini ada. Nyimpan folder tentang kurban. Oh, ada di kurban. Otak kita pun bisa kayak gitu. Otak kita bisa menyimpan informasi Asmaul Husna, kita simpan di kamar kita. An-Naba kita simpan di pintu masuk rumah. An-Naziat kita simpan di jendela. Simulasinya karena folder system ini sangat penting sebagai metode dasar kita, karena otak kita itu bakal memfilter informasi yang penting atau enggak. Kalau menurut otak kita informasi yang enggak penting, informasinya bakal kebuang, bakal otak hapus. Makanya yang teknik belajar sekarang kebanyakan itu otak kita itu nggak bisa mendeteksi informasi itu penting apa enggak. Makanya lupa lagi gitu kan ya. Lupa lagi nyampein Al-Quran Yasin 1-10. Ingat sekarang tuh besok udah lupa lagi. Karena otak kita tidak mendeteksi informasi itu penting atau tidak. Folder system ini adalah triknya untuk memerintahkan kepada otak kita bahwa informasi itu adalah penting. Yasin, nanti Yasin kita simpan di meja makan, bisa. Itu disimpan otomatis. Yasin udah diperintahkan, otak kita udah diperintahkan bahwa Yasin adalah informasi yang penting yang harus disimpan. Begitu ya. Tadi saya bukan menghafal, tapi menyimpan. Sekarang bagaimana simulasinya untuk menghafal informasi yang tadi biar bisa kita simpan. Yang pertama adalah saya bakal bikin folder dulu di setting otak kita, folder yang bisa kita akses di tubuh kita. Ikutin ya Bu, Pak ikutin. Folder yang pertama adalah kepala. Dipegang kepalanya. Oke. Yang kedua adalah mata. 3 hidung. 4 mulut. 5-nya telinga. Kita ulangi. 1 2 3 4 5 lanjut. 6-nya leher. 7 perut. 8 lutut. 9-nya kaki. 10-nya tangan. Ulangi. 6 7 8 9 10. Dari 1 sampai 10. Satunya 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, baik. Sekarang kita balik ya. Perhatikan, ini bakal sangat berguna penyimpanan. Memerintahkan otak kita untuk menyimpan informasi. Kita sebutkan dari 10 ke 1. Berarti filmnya kita putar balik. Dari 10 ada 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Oke. Itu kita setting otak kita udah punya folder di tubuh kita. Kenapa di tubuh kita? Biar bisa kita akses. Untuk selanjutnya, yang tadi saya bilang, Asmaul Husna kita simpan di kamar, An-Naba di jendela, An-Naziat di pintu, An-Naziatnya di jendela, Abasannya di AC, At-Takwirnya di meja makan, Al-Fitrnya di meja belajar, gitu, di dapur misalnya, ya, kayak gitu.
kita udah bikin foldernya. Sekarang kita sinkronkan dengan informasi yang tadi kita simpan. Informasi yang pertama tadi adalah tirai. Tirai ya, tirai. Berarti folder yang pertama adalah kepala. Kita simpan tirainya di kepala. Bayangin di kepala ini ada tirainya juga. Waduh, ternyata otaknya ruwet sekali gitu ya. Jadi di tirainya di kepalanya ada tirai. Yang kedua, informasi yang kedua adalah duri. Bayangin duri apa? Yang kedua foldernya mata. Bayangin mata kita ketusuk duri, ketutupan duri. Aduh, boleh gitu ya. Yang ketiga adalah hidung. Informasinya adalah angin. Bayangin hidung kita mengeluarkan angin di AC, gitu ya. Atau nafasnya ada angin ya. Dan apa ya? Empatnya buku. Bayangin mulut kita lagi Menulis. ya. Aduh, buku ini susah banget diapelin, kita makan aja. Oke, bukunya dimakan, digigit dulu, oke, di tampilan. Jadi buku itu harus dibaca di tampilan. Oke, limanya adalah meja. Bayangin telinga kita, antingnya meja. Ini ya, ada anting meja tapi sabulan gitu jadi meja. Ya, oke, kita simulasikan. Sebutin informasinya. Satu adalah informasinya. Tirai. Dua. Duri. Oke, tiga. Empat. Lima. Meja. Cepat kan dia? Nggak perlu ngapalin, udah kesimpan langsung. Kita lanjut dulu. 6. 6 di sini informasinya tadi adalah canceling. Kalau saya mau ngebayanginnya tadi di DT ayat canceling. Bareng canceling tapi ya tadi ulas. Canceling. 7-nya lemari, sama lemari juga. 7 itu perut. Bayangin perut kita jadi lemari. Dari mari ada sinyal. Oke. 8. Lutut, informasi yang 8 adalah jam. Bayangin lutut kita ada jamnya. Pak, tunggu sebentar enak kenapa nyala? Tak salah apa gitu. 9-nya ada sayur. 9 itu kaki, foldernya. Bayangin kaki kita lagi sayur. Atau misalkan ditutupin ku sayur dengan ku saladan. Ada betul di saladan, pada di pepes gitu. Ya, 10-nya tangan. Informasinya adalah bunga. Bayangin tangan kita lagi pegang bunga. Bayangin bunga apa? Ya, bunganya bunga. Oke, kita sebutin. 6 adalah kencang. 7, 8, 9, 10. Oke. Apa yang itu harus apa ya? Gak perlu ngapalin malah, jadi kita bakalan hafal tanpa menghafal. Kita sebutin dari informasinya dari 1 sampai 10. 1, Tirai. 2, Duri. 3, Angin. 4, Buku. 5, Meja. 6, Kenceng. 7, Lemari. 8, Jam. 9, 10. Bunga. Sekarang sekali lagi kita sebutin yang tadi mundur dari 10 ke 1. 10, Bunga. 9, Sayur. 8, Jam. 7, Lemari. 6, Kenceng. 5, Meja. 4, Buku. 3, Angin. 2, Duri. 1. Tirai. Takbir dulu. Oke, itu adalah teknik yang kita namakan dengan folder system. Jadi informasi kita simpan, kita bikin foldernya. Nanti ya kayak tadi misalkan foldernya kenapa kan bisa sampai 25? Berarti kita bikin lagi foldernya. Kita bikin lagi foldernya kan yang 10 sampai ke berikutnya. Itu nanti teknisnya bakal kita bahas, oke? Yang tadi ada folder system. Sekarang kita bahas bagaimana caranya untuk menghafal Asmaul Husna dan Al-Quran buat oleh bapak-bapak sama ibu-ibu di sini. Jadi otak kita itu tadi kan dibilang itu kita bisa memfilter informasi ini penting apa tidak. Biar dibilang informasi ini penting, memerintahkan ke otak kita harus simpan dulu. Jadi udah terdeteksi si informasi ini teh penting gitu ya. Nggak kabur lagi si informasi itu. Ya. Nah, sebelum ke penyimpanan
ada proses perekaman informasi. Jadi sebelum disimpan, ini kan kita simpan. Sebelum kita simpan, kita akan rekam dulu. Jurus yang pertama adalah ini, folder system. Jurus yang kedua adalah teknik, namanya adalah OVA, optimalisasi visual, auditory, dan kinestetik. Oke, saya akan praktekkan. Tadi teh anak berapa kok teh sebutnya 28 ya? 28. Sebelum kita simpan, informasinya kan asmaul ayat-ayatnya mau kita simpan. Sebelum disimpan kita rekam dulu. Ini nanti bisa diaplikasikan di rumah untuk merekam informasi. Yang pertama adalah optimalisasi, ini adalah optimalisasi visual, auditory, dan kinestetik. Ini untuk di rumah. Misal tadi visualnya adalah ayat An-Naba tadi wakazabu biayatina kazzabat. Dipandangi dulu si ayatnya. Ini visual. Cukup dipandangi, nggak usah dibaca, bacanya di dalam hati aja. Dipandangi. Kalau ayatnya pendek, kayak aja pendek, dipandangi aja 30 detik sampai 1 menit. Malah 10 detik. Dipandangi. Udah visualnya udah dapat. Auditory ini adalah dibacain sampai kedengaran ke telinganya kita. Wa kazzabu bi ayatina kazzaban, sampai kedengaran ke telinganya kita. Auditorinya misalkan 1 menit. 1 menit, dipandanginya 1 menit. Jadi ini harus kebagian tuh. Ini bisa dipraktekkan di rumah. Yang ketiga adalah kinestetik. Kinestetik ini adalah gerakan. Jadi nanti ayat Al-Qur'annya ditulis di udara atau dua lah, ditulis di udara sama ditulis di buku. Wa kazzabu bi ayatina kazzaban. Gitu ya. Itu proses perekaman. Setelah di sini lalu baca ulang tanpa lihat tutup ayat Al-Qur'an. Ditutup ya. Wa kazzabu bi ayatina kazzaban. Ditutup. Dibaca ulang. Kalau misalkan udah bisa dibacain, itu tandanya otak kita sudah merekam informasinya, ya. Otak kita sudah merekam informasinya. Tapi nanti bisa hilang dulu, ya, karena sudah disimpan. Jadi sudah kita rekam, nanti bakal kita simpan informasinya. Cara menyimpannya kayak tadi, pertama suratnya kita simpan. Kita bicara apa yang tadi misalnya. Kita simpan di pintu masuk rumah. An-Naba pokoknya kita simpan di pintu masuk rumah. Nah, terus cara nyimpan ayatnya gimana tadi? An-Naba 1 sampai 40 ya. Ada jurus yang ketiga. Jurus yang pertama adalah folder system. Yang kedua adalah optimalisasi visual, auditory, kinestetik ini. Jurus yang ketiga adalah numeric system, nomor. Ya. Numeric system. Cara kerjanya gimana? Cara kerja folder system tadi udah ya. Informasi yang mau kita simpan, kita bikin foldernya. OVAC ini sudah juga kita bahas, sudah paham. Sekarang bagaimana numeric system ini bekerja? Cara kerjanya adalah setiap nomor ada kata bendanya. Aturannya gitu ya. Setiap nomor ada kata bendanya. Setiap kata benda ada kode nomornya. Saya kasih contoh. 0 adalah B. 0 adalah bunga. 0 adalah B. Ini saya kasih contoh, nanti kita bakal aplikasikan. 0 adalah bunga. Kenapa 0 bunga? Kalau saya dulu, kalau bikin bunga, ini dulu gitu ya. Oh iya. Ini rumusnya sudah kami siapkan. 0 adalah bunga. Jadi numeric system ini, jurus yang ketiga, aturan mainnya adalah setiap nomor ada bendanya, setiap benda ada kode nomornya. Ini adalah trik otak kita untuk mengubah sesuatu yang asalnya abstrak menjadi konkret.
otak kiri kanannya dimainin. Oke. Otak kiri kanannya diseimbangkan. Bunga. Contoh lagi, kita random aja ya. Yang ketiga adalah M. Kata bendanya adalah me. Ya. Kenapa tiganya M? Tiga kalau kita balik jadi huruf M. Lanjut lagi. 7 ini adalah L. Kata bendanya adalah lidi. 7 adalah L. Lidi. Kenapa 7 L? 7 kita balik jadi L. Rumusnya ini sudah kita siapkan. Jadi tadi penyimpanannya suratnya sudah kita simpan, ayatnya sudah kita simpan. Tadi berarti 2 adalah N. Kata bendanya adalah net. Net ya, net info. Oke. Sekarang kita bakal simulasikan ke Asmaul Husna dulu. Tadi kan saya nyebutin, oh ini aja nih. Numerik sistem ini nanti ada dari 0 sampai tak terhingga. Rumusannya udah dibuat karena kan kayak misalkan penyampaian Al-Baqarah itu kan ada sampai 286 gitu ya. Nah itu ada formulanya yang sudah disiapkan. Nah kita Asmaul Husna dulu. Asmaul Husna itu yang ke-30 tadi saya sebutin adalah Al-Latif. Artinya adalah yang maha lembut. Oke. Tadi Asmaul Husna kita simpan di mana? Asmaul Husna kita simpan di kamar, ya. Asmaul Husna kita simpan di kamar kita ya. Ini bisa dipermanenkan aja karena nanti kita untuk menyimpan Asmaul Husna di situ aja ya, ada penyimpanan untuk memerintahkan otak kita. Asmaul Husna kita simpan di kamar kita masing-masing. Sekarang kita mau menyimpan informasi Asmaul Husna yang ke-30 Al-Latif yang maha lembut. Oke. Caranya adalah clue pertama adalah kamar. Karena Asmaul Husna kita simpan di kamar. Oke. Yang kedua adalah Asmaul Husna yang ke-30. 30. Tiganya ini apa tadi? M. Nolnya apa? B. Nah, kan tadi aturannya setiap nomor ada bendanya, setiap benda ada kode nomornya. Kalau 30 bukan ini sama bunga, tapi M sama B, ini kata bendanya adalah mobil, ya. Kata bendanya adalah mobil. Oke. Berarti clue yang kedua adalah mobil. Oke. Oke. Otak kita itu Pak butuh clue untuk merecall sesuatu dan senang dengan pola-pola nomor-nomor kayak gini tuh otak kita tuh senang, nggak akan berat sama apa-apa ya. Nah, misalkan ada yang tanya deh, ibu kotanya Inggris apa? Aduh lupa. Dari huruf L, oh London. Informasi otak kita pun butuh clue seperti itu. Nah ini adalah clue yang bakal kita simpan untuk menyimpan ayat Al-Quran dan Asmaul Husna. Yang ketiga adalah oke. Kamar, mobil. Saya mau disclaimer dulu. Jadi metode ini ngapalin Asmaul Husna bisa 2 jam, bisa artinya ngapalin Yasin bisa sehari hafal. Ini hanya metode saja, hanya jembatan aja. Kalau udah hafal, di otak kita udah permanen. Nanti bisa kayak saya nggak perlu apa Asmaul Husna ke-30 Al-Latif, Asmaul Husna ke-50 Asy-Syahid yang mau menyaksikan. Udah nggak perlu lagi kode-kode seperti ini. Udah kesimpan. Ini sebagai jembatan aja. Ketika udah hafal, jembatannya bakal hilang, gitu ya. Nah, jadi cluenya ada kamar, ada mobil, ada sholatif, ada lembut. Sholatif ini adalah untuk mengkonversikan si Al-Latif ini
dengan kesamaan bunyi dari sholatif. Kita mulai visualisasikan. Bayangin di kamar, karena Asmaul Husna kita simpan di kamar. Bayangin di kamar itu ada mobil. Bayangin mobilnya, terus kita sholatifin, disolatipan gitu ya, biar suaranya lembut, ya. Atau disolatifinnya kita sama mobil-mobil gitu ya, si knalpotnya lembut, soalnya suaranya agak gandeng gitu ya, si mobilnya di kamar itu. Jadi disolatifin biar suaranya lembut, biar suaranya itu kurang nggak kedengeran lagi, biar disolatifin. Bayangin ya, pertamanya bayanginnya kamarnya dulu. Udah kamarnya dibayangin, bayangin mobilnya, sudah bayangin mobilnya, bayangin sholatifnya. Lalu itu sholatifnya biar suaranya lembut, ada suaranya, jadi nggak kedengeran, nggak suara gitu. Nah, informasinya adalah ke-30, Asmaul Husna ke-30, jadi al-Latif yang mana? Lembut ini, sholatifnya untuk al-Latif. Suara mobil yang jadi lembut itu untuk Lu yang maha lembut. Oke? Sudah kebayang? Bayang ya? Nah, ini jurus keempat nih. Jurus ke-1, kedua, ketiga. Jurus keempat adalah holographic imajinasi. Yang tadi itu maksudnya holografis ini, ketika kita ngebayangin mobil, bayangin mobilnya mobil apa, bayangin warnanya warna apa, mereknya Pajero misalnya, warna silver, terus teksturnya lembut, kasarnya, sampai suaranya juga yang asalnya gandeng gitu ya, jadi lembut. Itu namanya holographic imajinasi. Sampai ke ukurannya, sampai ke baunya, oh ternyata si Pajero yang di kamar kan bau melati aja gitu kan. Enakan gitu baunya, harum. Nah, itu adalah teknik holographic imagination. Ini pun harus dilatih berbarengan dengan optimalisasi otak tadi. Karena ketika kita sering bervisualisasi, kita dilatih terus si sistem ini bakal mempertajam fokus dan konsentrasi. Jadi hafalan tadi Asmaul Husna, hafalan Al-Quran itu kan bonusnya. Itu bonusnya. Padahal dampaknya itu adalah yang tadi saya lagi lakuin, yang tadi kita lakuin, 1 tirai, 2 duri, 3 angin, 4 buku, 5 meja, 6 keset. Itu otak kita lagi olahraga. Tadi kan senam otaknya udah, olahraganya juga udah. Jadi otak kita teh biar sehat ya harus olahraga, kayak kita juga sama, itu lagi olahraga. Jadi dampak besarnya itu bukan hafalannya itu bonus dari Allah. Dampak jangka panjangnya itu adalah olahraga otak. Kita lanjut lagi Asmaul Husna 9. 9 ini kata bendanya adalah G. Kata bendanya adalah gong. Kenapa 9G? Karena 9 kayak huruf G kecil. Kata bendanya adalah gong. Sekarang mulai lagi. Bayangin di kamar ada gong. Gongnya itu warna apa? Bayangin warnanya, besarannya bayangin. Ya. Gongnya ternyata buatan dari Pemprov Jabar. Buatan atau dari Masjid Al-Jabar. Karena Asmaul Husna yang ke-9 adalah Al-Jabar yang maha gagah. Dan cuma bisa apa sama artinya? Al-Latif artinya apa? Malam. Ya. Bayangin di rumah ada gongnya dari Jawa Barat. Gongnya itu terbuat dari made in Jabar gitu ya. Made in Jabar. Lagi dipukul sama orang yang gagah. Terserah bayangin siapa orang yang gagahnya. Lagi dipukul sama orang yang gagah. Karena kita udah menggunakan teknik holografis imajinasi, bayangin gongnya segede apa, warna apa, sampai bunyinya gong. Kita udah punya 41-nya kamar, karena Asmaul Husna kita simpan di kamar. 2-nya adalah 9 tadi gong,
ketiganya adalah gong dari Jawa Barat, Al-Jabar, empatnya dipukul sama orang yang jadi Asmaul Husna 9 ada Al-Jabar yang maha makan. 2 Bu, kalau sudah masuk di memori kita kalau praktik imajinasi ini dilakukan aja, dilatih udah kesimpan, itu mah bakal kesimpan. Jadi ketika ditanya lagi, Bu, Asmaul Husna 30 apa? Al-Latif yang maha lembut. Udah bakal kesimpan itu untuk mengkerangkai otak kita, ya. Oke? Sekarang ada yang bertanya dulu. Kita udah punya 4 jurus. Nanti nextnya kita bikin yang sesi khusus lagi. Kita akan bikin lagi programnya untuk hafalin Al-Quran ke Asmaul Husna, gitu ya. Maka ada yang mau tanya dulu? Baik, Bapak Ibu ada yang ditanyakan dulu atau sudah? Saya tanya dulu ini Ustaz. Boleh. Dari Al-Latif itu nomor berapa di Asmaul Husna? 30. Tahun kali sudah kegambar kan? Ya, sudah kegambar. Jadi dari ini sebetulnya nanti kita akan ada pengembangan khusus nanti di Al-Quwa ini program tahfidz tapi metodenya menyenangkan. Jadi awet nempel nanti kita akan buka. Ini hanya sebetulnya pengenalan, dibuktikan ternyata tadi ya dari 1 sampai 25 kata-kata yang random diajukan oleh ibu-ibu, termasuk nomornya diulang begitu. Ternyata ibu-ibu juga bisa. Tadi dari 1 sampai 10 ketika saya pegang kepala tadi apa yang kepala? Kalau yang lutut ternyata bisa kan kita juga ya. Tergantung nanti ini yang kehebatan nanti dari founder nanti Quranic Revolution itu ibu-ibu yang di sini usianya maaf ya bapak-bapak yang mungkin di atas 40 jadi tidak kata beliau usia itu tidak mempengaruhi masalah orang bisa hafal Al-Quran tergantung metodenya tergantung senang atau tidak gitu. Sok ayeuna hari ieu naon ya leher tapi karena sudah hafal kan jadi ingat itu yang dihafalkan tadi kan benar nggak? Inilah yang kemudian metode ini saya kenapa disampaikan di sini. Insya Allah, jadi kan ngaji itu baru wae lah sama Ustadz Tiar tadi diajarkan metodenya dan nanti kita buka kelas khusus di Masagi, tapi bukan untuk hari Sabtu. Kan? Nanti kita buka, nanti kita ada jajak pendapat. Jadi yang belum masih penasaran nggak ini? Pengen berlanjut? Ya, nanti kan jadi mau Pak Haji Aris di tes D hafal sok Ari Al-Latif nomor seberapa? 30. Naon artinya? Jadi kan sudah hafal ya dengan ini. Nah inilah kemudian metode ini. Silakan ada yang ditanyakan dulu tidak? Asik nggak? Ini asik nggak? Mudah tidak? Mudah tidak? Nah ternyata mudah. Ngomong nanti insya Allah kita akan buka program khusus mau anak-anak, mau remaja, mau lansia tidak ada lagi hambatan kita bersama-sama menghafal Al-Quran. Kan ulang, jadi manfaatkan metode ini ulang hafal ke judul sinetron karena itu buang saja itu folder sampah ya. Ada yang tanyakan kan? Enggak, sopan. Pak Ustadz ini luar biasa ya. Coba kalau ilmu ini adanya sejak saya kecil. Ini luar biasa Pak bulan ini. Ini mungkin akan membantu. Tadi kan kayaknya udah paten ya rumus-rumusnya. Permintaannya bisa di-share enggak? Ke kami gitu supaya juga pulang dari sini tadi Bapak kan mencoba di rumah kan. Ya, jadi tidak menunggu nanti kegiatan di sini, tapi ini penting Pak Ahmad. Mungkin nanti di hari apa gitu ya, karena ini untuk supaya terus berkembang ya. Nah, itu. Terima kasih itu saja di grup lah mungkin Pak Ahmad atau ke Pak Ahmad lagi. Terima kasih.
Ada lagi ibu-ibu ada yang ingin disampaikan? Ingin kalau tidak ada pertanyaan, pernyataan? Badai taros atau nabi di tarosan? Ya, maka tadi nanti kalau misalnya ini kan bisa dilanjutkan di sesi yang akan datang. Nanti kita akan buka program khusus. Ini karena punten apanya ketika ada semangat beda sih sebetulnya. Saya dulu kalau ngaji, kata ustadz saya itu ngaji di imam bisa, di YouTube bisa, tetapi nilai keberkahan taklim itu akan hadir ketika kita hadir langsung di ini. Makanya insya Allah mudah-mudahan kan biar nanti kita ada program yang berlanjut dan langsung kita praktekkan Asmaul Husna, kita praktekkan hafalan Al-Quran. Nanti ibu-ibu, bapak-bapak insya Allah mudah-mudahan macana the triple purwai. Gitu, maka saja yang statement aja mungkin closing statement karena tadi juga ada permintaan dari jamaah. Yang lain itu yang nggak hadir sebetulnya nggak tahu masalahnya yang disampaikan seasik ini gitu kan. Maka maaf saja. Gini, nanti yang tadi Pak Haji yang bilang untuk tindak lanjutnya, paling nanti kita kan program Quran Revolution ini saya udah launching dari September yang lalu lah, program gerakan habis Quran itu. Jadi ada 4 kategori dari mulai yang SD, kelas 3, 4, 5, 6 itu kategori 1, kategori A. Kategori B-nya itu yang kelas 8, 9, 10, 11, 12. Yang C-nya mahasiswa. Yang D-nya itu kelas umum, ya, senior. Kelas senior. Itu nanti untuk kelanjutan mungkin kita bisa collect database di sini dulu. Nanti kita bakal bikin semacam masagi ya Pak, masagi Quranic Revolution. Nanti kita bikin funneling dulu di situ. Nanti untuk program lanjutannya seperti apa kita bisa diskusi di situ, ya. Nanti tinggal mempraktekannya, maksudnya kita mau kapan-kapannya, enggak kita bisa langsung praktekkan. Yang mau saya sampaikan adalah yang pertama tadi, hafalan Al-Quran ini adalah bonusnya apa aja untuk para bapak ibu senior di sini. Outcome-nya itu adalah penyegaran otak. Saya rutin dipanggil di Bandung Geriatric Center itu yang khusus untuk para senior citizen itu melatih tentang penyegaran otak, optimalisasi otak itu. Jadi hafalannya mah bonusnya, outputnya hafalan, outcome-nya itu adalah penyegaran otak. Yang kedua adalah secanggih apapun metodenya ini nanti, sebetulnya ini sudah terbukti dari yang senior sampai yang SD sudah terbukti. Ada yang hafal Asmaul Husnanya, ada yang hafal. Tadi sebenarnya saya bisa demo gitu ya, dari mulai yang terpanjang di 30 ada apa ada apa saja gitu. Saya bisa acak ayat cepat banget gitu. Mungkin nanti kita bisa kita lanjutkan. Secanggih apapun metodenya, kita tetap berdoa karena semoga kita dimudahkan untuk menghafal Al-Quran dan Asmaul Husna, biar bisa kita baca di kesehariannya kita. Seperti yang saya bilang tadi, tidak ada sesuatu hal yang kebetulan. Jadi kita bertemu sekarang ini, menariknya adalah pertemuan kita ini yang nggak tahu sama Allah dipertemukan itu, menariknya adalah kita bisa setting ini untuk kebermanfaatan kita sama kebermanfaatan umat. Nah inilah mungkin gerakannya. Yang tadi Bapak bilang, andai aja dari anak SD gitu ya, dari kecil udah tahu metode ini, bahkan sangat luar biasa gitu. Emang betul Pak. Sebetulnya target spesifik kita itu adalah pelajar mahasiswa. Ketika mendampingi proses belajar metodenya seperti ini, bakal semacam apa otaknya gitu. Dibiasakan seperti ini. Ngapalin bahasa Inggris, pengen hafal bahasa Inggris, 1 hari bisa hafal 300 vocabulary. Hafal 300 vocabulary, grammarnya tinggal menyusul, pronunciation tinggal menyusul. Makanya 7 hari bisa hafal, bisa bicara bahasa Inggris langsung. Gitu ya. Terima kasih banyak waktunya Bapak Ibu semua di sini. Semoga kita semua di pertemuan ini bisa memberikan keberkahan dan kebermanfaatan dan Allah ridho. Terima kasih atas waktunya. Saya Tiara Hermawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Tiara Hermawan. Nanti kita akan dibuka di Masaki. Bapak dan Ibu juga untuk Sabtu yang akan datang, insya Allah yang menjadi narasumber Ustadz Kiai Haji Billy Humaydi.
main di MPD. Insyaallah mudah-mudahan Bapak Ibu juga bisa hadir di akhir-akhir tahun ini. Kita juga terus menggelorakan doa-doa kita yang terbaik bagi saudara-saudara kita yang terkena musibah di Sumatera, termasuk juga di Bandung Raya kemarin di KBB, kemudian Kabupaten Bandung. Mudah-mudahan Allah berikan kesabaran kepada mereka dan mengganti apa-apa yang sudah kemudian kembali kepada Allah dengan ganti yang lebih baik di dunia dan di akhirat. Bapak dan Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Ternyata hari ini saya luar biasanya, Bapak Ibu ternyata terperangah bisa hafal Quran. Ternyata insya Allah kalau ada yang mudah kenapa dipersulit, dan insya Allah kita semuanya nanti akan dipertemukan kembali dengan Ustadz Biar membuka program kelas khusus insya Allah. Jadi akan lebih cepat Bapak Ibu menghafal Al-Quran dan Asmaul Husna. Demikian, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, dan insya Allah kita dapat berjumpa kembali. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun. Maka Bapak dan Ibu yang mau sarapan lanjutkan.